Ini menariknya Mas, maksudnya LKIS tidak besar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membesarkan yang lain. Sekarang yang lain lebih besar. Yang lain lebih besar. Ya. Ke situ ya. Gak apa-apa ya. Itu memang betul. Ada saat-saat di mana orang itu di atas roda, ya. Ada saat-saat di bawah, ada saat di bawah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat Gus Durian TV. Ketemu lagi kita di podcast Teman Ngopi. Ini walaupun nggak ada kopinya ini ya, tapi kita tetap bisa ngopi-ngopi lah. Kali ini kita ngobrol bareng dengan Mas Hairul Salim. Mas Hairul Salim ini tentu sudah banyak teman-teman yang tahu nih, sahabat-sahabat yang tahu beliau siapa. Tapi tentu saya perlu perkenalkan lagi bahwa Mas Hairul Salim ini adalah seorang apa ya Mas Salim ya? Banyak lah ya. Banyak. Seseorang lah ya. Seseorang. Ya, Mas Salim ini biasa disebut Mas Salim, Mas Hairul Salim. Namanya kan Hairul Salim HS. Ini nama yang unik, nanti kita akan kulik. Biasa dipanggil Mas Salim. Nah, beliau sekarang aktif di Direktur Yayasan LKIS. Mulai dari tahun lama itu, zaman saya kuliah kalau nggak salah itu. Saya jadi direktur baru tahun ini. Wah, sebelumnya Mas? Sebelumnya kan ada Mas Farid. Oh iya, oke. Jadi saya resminya jadi direktur LKIS itu tahun ini. Tahun ini ya? 2021 ini. 2021 ya, direktur LKIS. Berarti sebelumnya. Kenapa saya jadi yang terkenal jadi direktur ya? Sepertinya karena Mas Salim sering kemana-mana ketemu teman-teman dan mungkin Rehan. Jadi saya resminya jadi direktur LKIS ini tahun 2021 ini. 2021 ya? Secara formal legal itu. Legal formalnya gitu. Oke, ya. Mungkin sampai 2 tahun ke depan lah. Artinya harus ada yang ada regenerasi. Tapi prakteknya juga sebenarnya saya nggak di sana lagi. Oh gitu. Kan anak muda banyak. Oke, ya. Mungkin lebih muda dari Anda kan. Iya. Ya, maksudnya Mas Salim anak muda ya seumuran saya ini gitu kan. Anda kayaknya udah senior. Ya, Mas Salim ini yang tadi disampaikan Mas Salim baru secara legal formalnya Direktur LKIS di tahun 2021 ini. Nah, sebelumnya sudah aktif lama di LKIS tentunya Mas ya, dan LKIS ini kan wadahnya anak-anak muda dulu. Ya, dari tahun sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Oke. Ya, sampai sekarang anak muda. Ya, dari tahun 80-an Mas ya. Enggak lah, itu terlalu tua. 80-an akhir lah kalau nggak salah. Enggak, pertengahan 90-an. Oh, pertengahan 90-an malah ya. Pertengahan 90-an, kemudian saya itu kan kuliah tahun 2000-an, 2002, 2003. Tua juga ada ya. Saya kira angkatan tahun 2010-an. Maaf ya. Iya. Saya mau panggil Ade. Loh, ya panggil Ade nggak apa-apa Mas. Ya, ini salah satu ruang anak muda yang mengaktualisasikan diri terkait dengan isu keislaman dan sosial gitu ya. LKIS kan lembaga kajian Islam dan sosial gitu. Dan juga banyak persinggungan dengan Gus Dur. Nah, tentu banyak cerita ini bagaimana kemudian Mas Salim dengan LKIS-nya, Mas Salim dengan kawan-kawan yang seperjuangan, juga Mas Salim dengan Gus Dur. Nah, ini yang saya kira nanti kita bisa belajar banyak dari perjalanan hidup Mas Salim. Wah, dari mudanya sampai sekarang yang mulai muda lagi ya. Karena semangatnya Mas Salim, kalau saya ketemu Mas Salim itu mesti pengennya anak muda terus. Ya. Gitu. Ya, nah, teman-teman, kita mulainya dari mana nih Mas Salim ya ngobrolnya? Karena ini juga kita
ngobrol santai teman-teman. Mas Salim mungkin bisa cerita awal mula Mas Salim bareng sama teman-teman di LKIS kali ya. Nah itu seperti apa Mas Salim? Awal mula kenapa teman-teman mulai aktif di LKIS, mulai menginisiasi LKIS, apa yang kemudian membuat LKIS itu penting harus ada gitu saat itu. Kemudian siapa yang berperan di sana gitu? Siapa saja? Wah ini ceritanya panjang. Jadi itu sedaguan ya. Ya. Jadi masih Pak Harto. Oke. Ya, jadi memang saat itu ada banyak kegiatan anak muda yang pro demokrasi lah ya. Jadi ada yang demonstrasi mahasiswa itu mulai muncul, mulai semarak protes-protes mahasiswa. Lalu ada pers mahasiswa. Nah, pers mahasiswa ini penting zaman itu karena BEM itu kalau sekarang BEM, kalau waktu itu Dewan Mahasiswa kan mati ya, bukan. Terus yang ketiga kelompok diskusi. Kelompok diskusi itu jadi mahasiswa itu bikin apa namanya keldis kelompok diskusi itu di semua kampus. Di semua kampus. Nah, yang lain tentu ini yang aktif loh ya. Yang kupu-kupu kan nggak dilihat kuliah pulang. Nah, LKIS itu berasal dari 3 elemen itu. Jadi pers mahasiswa, kelompok diskusi dan pers mahasiswa juga. Terutama yang basisnya di UIN dan sedikit di UGM ya. Jadi gitu aja. Jadi waktu itu orang ingin perubahan. Perubahan paling nyata tuh ya gimana rezim yang sekarang itu bisa diganti. Bisa perubahan ke arah demokratisasi lah. Karena waktu itu kan kita di bawah rezim yang otoriter. Yang mungkin tidak terbayangkan otoriter itu seperti apa ya. Jadi pokoknya intinya nggak ada kebebasan itu terbatas. Banyak sekali kontrol terhadap media, kontrol terhadap kritik. Wah, sekarang kan kritik meluas, gampang lah ya. Nah, jadi apa-apa gampang ditangkap. Ya kayak gitu sebenarnya. Jadi semangatnya LKIS itu sebenarnya semangat perubahan, transformatif ya, semangat ingin demokratisasi. Nah, setelah Pak Harto jatuh, dia bermetamorfosis menjadi satu lembaga nirlaba. Berarti mulai dari semangat tetap anak-anak muda di kampus ya, LKIS dibangun untuk mendorong sebuah perubahan di zaman rezim Soeharto. Nah, pasca rezim Soeharto kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah lembaga nirlaba nih, yang kemudian banyak dikenal saat itu. Saya juga mengenal LKIS dengan buku-bukunya yang banyak, dengan banyaknya diskusi yang diadakan oleh LKIS juga gitu, dan banyaknya stok narasumber gitu. Itu kan di sana karena di LKIS banyak penulis, peneliti gitu ya, yang itu dibutuhkan memang di kalangan teman-teman mahasiswa untuk transfer of knowledge gitu terkait dengan perubahan tentunya. Nah, ketika LKIS bermetamorfosis ini, Mas Salim, apa yang kemudian membuat itu terjadi? Maksudnya kenapa pilihannya dari kumpulan anak muda menjadi sebuah lembaga nirlaba begitu, LKIS? Ya sebagian karena kita kan membutuhkan satu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan harus lebih sistematis. Ya misalnya kayak penerbitan buku tadi itu harus termanage dengan baik ya. Misalnya kalau pendampingan masyarakat itu kan ada ilmunya. Misalnya pendidikan di masyarakat ya itu semua ada ilmunya lah. Nah itu kebutuhan itu sebenarnya. Di awal-awal rezim di awal reformasi kebutuhan itu kuat sekali karena memang waktu itu orang terbiasa yang sampai sekarang pun sisa-sisanya kan masih ada gitu ya. Makanya pena zaman kuto gitu. Itu memang benar karena dulu
kalau di posisi yang diuntungkan oleh kekuasaan ya memang enak, nggak usah di zaman Pak Harto, di zaman sekarang juga enak. Jadi waktu itu memang berita tidak meluas seperti sekarang. Nggak ada di zaman Pak Harto itu korupsi. Maksudnya tidak ada koruptor yang ditangkap. Bukan tidak ada korupsi, tidak ada orang yang tidak ada presiden dihina. Ya memang yang menghina itu nggak diberitakan dan hilang langsung orangnya. Ya begitu-gitulah ya. Nggak ada kritik, pokoknya pemerintahan baik. Iya. Karena setiap kritik dibungkam. Jadi seperti itu. Nah, itu kan awal-awal penting sekali. Ketika orang waktu itu yang boleh ngomong hanya jenderal, hanya pejabat. Tiba-tiba setiap orang boleh ngomong. Ini kan suatu perubahan yang nggak bisa diterima tiap orang. Nah, karena itu yang namanya political education, gitu ya, pendidikan politik itu penting sekali. Jadi ya kayak LKS itu setelah awal reformasi memainkan peran itu, pendidikan politik kepada rakyat ya, kepada masyarakat ya, sejauh mereka bisa. Itu yang dilakukan. Penguatan masyarakat terkait dengan pendidikan politik agar ya negara bisa terkontrol oleh masyarakat juga gitu, tidak hanya. Ya, kita harus menciptakan masyarakat sipil yang kuat. Yang bisa mengimbangi peran negara. Nah, itu harus melalui pendidikan politik. Dan awal-awal coba bayangin, setiap awal-awal dulu ketika pilkada segala sering sekali terjadi kerusuhan kan. Kalau kelompok satu menang, kelompok satunya menyerang gitu. Sekarang kan relatif tidak ada. Ya konflik ada sekarang dibawa ke MK kan. Itu perubahan yang menarik, bagus. Kalau dulu enggak, kantor KPU dibakar, kantor bupati dibakar, atau kantor rumah lawannya dibakar. Nah itu awal-awal terjadi di mana-mana. Tapi kita melihat bahwa dalam jangka hampir 20 tahun kan itu hilang. Bahwa reformasi sekarang itu memang belum ideal dan ada banyak setback, kemunduran gitu. Tapi tetap ini jauh lebih bagus dibanding di masa Orde Baru. Jadi banyak hal yang tetap positif ya. Tetapi kita juga harus melihat, Mas, memang demokrasi itu tidak linear berjalan. Kalau dia terjadi demokratisasi langsung ada saat dia bisa kembali. Makanya orang sekarang mendiskusikan yang disebut sebagai resiliensi, daya tahan demokrasi. Jadi ada di berbagai negara studi itu yang teman-teman yang belajar ilmu politik tahu, ada banyak di kasus di berbagai negara yang demokrasinya mengalami kemunduran karena faktor-faktor. Nah sekarang orang mengkhawatirkan itu kan. Pasca reformasi itu. Kamu khawatir nggak sih? Khawatir, Mas. Kenapa khawatir? Karena ini prosesnya menjadi di pasca reformasi ini. Mulai bermunculan fenomena yang dilakukan di tingkatan pemerintah ini, pembungkaman dan sebagainya dengan cara yang berbeda tentunya di zaman Orde Baru. Gitu. Artinya jadi resiliensi kekuatan demokrasi kita itu sekarang sedang diuji lagi Bisa jadi mengalami kemunduran. Betul. Bisa lagi. Jadi kayak semacam kita udah maju sekian langkah, orang 100 langkah. Ini kok ada gejala mengalami kemunduran mungkin 20 langkah. Nah, kalau konsolidasinya nggak bagus, bisa jadi makin surut. Makin surut terus. Teman-teman muda harus memikirkan ini. Nah, yang terjadi kan aktor-aktor demokratisasi di era itu, ini kan sekarang menjadi aktor-aktor kekuasaan. Nah, mereka juga mengenali sekali ciri-ciri para pengkritik, oposan dan lain-lain, dan retorika mereka sama dengan dulu yang mereka kritik. Kan? Nah, jadi bagi-bagi kekuasaan, pembungkaman para pengkritik, para lembaga-lembaga penyimbang demokrasi. Nah, itu sebenarnya. Nah, artinya pasca reformasi tugas kita masih belum ringan gitu. Ini harus tetap dijaga gitu ya, Mas ya. Bahwa tadi Mas Salim menyampaikan
satu keberhasilan turunnya Soeharto adalah soal otoritarisme tidak terjadi lagi, tetapi yang kemudian perlu diwaspadai adalah mundurnya proses demokratisasi pasca reformasi itu, yang kemudian mulai di tahun-tahun akhir kurun waktu terakhir lah ya, mulai ada gejala itu ke sana. Iya, ya kan, ada gejala ke sana, dan ya kita belajar dari COVID juga soal gejala-gejala nih Mas. Nah, sebelum kejadian, yo diantisipasi. Iya, COVID ini kan salah satu momen di mana demokrasi juga diuji. Jadi gini, resiliensi demokrasi, daya tahan demokrasi itu banyak ujiannya, dan diantaranya terjadi pada masa-masa krisis. Misalnya ketika bencana, ya, ada bencana besar. Orang kan nggak memikirkan hal yang prinsipil dalam arti ini ya. Mungkin asal kamu ngasih bantuan, aku dukung, misalnya begitu ya. Padahal itu menjual murah demokrasi, misalnya kan. Jadi pada saat itu orang banyak lah, yang penting kan solidaritas. Tetapi ada orang memanfaatkan momen ada bencana, misalnya. Nah, sama dengan misalnya COVID ini, orang kan yang utama makan nih, daya mau makan. Nah, di sini saya kira banyak kejadian-kejadian yang mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi ya, mungkin ini harus waspada. Jadi bagaimana kita di satu pihak tetap perhatian pada COVID dan efeknya, tapi pada saat yang sama kita juga harus waspada, jangan sampai situasi COVID ini kita lengah gitu. Ini kan ada akhir-akhir ini kan itu cukup kuat. Nah itu dia. Jadi saya kira kalau kembali ke Elkis ya, semangat Elkis waktu itu seperti itu. Kenapa ada pelembagaan? Ini di luar saya mengklaim apakah itu berhasil atau tidak ya. Tapi lembaga seperti Elkis kan banyak, banyak sekali. Ya kalau di level yang besar-besar kan ada ICW, itu juga lembaga yang produk hasil reformasi ya. Kemudian pemantau pemilu gitu, sampai mereka kehilangan relevansinya karena pemilu dianggap berjalan baik dan lancar gitu ya. Dan banyak lagi yang lain. Nah seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri Mas, dengan perjalanan LKIS yang sudah sangat lama ini. Bahwa banyak juga, kalau tadi Mas Salim, ya banyak juga lembaga seperti LKIS yang mendorong proses demokratisasi juga. Tetapi dari banyaknya itu juga LKIS menginspirasi banyak lembaga-lembaga lain, dan juga bisa dikatakan membidani lembaga-lembaga lain di daerah lain untuk bergerak hal yang sama seperti yang dilakukan LKIS, entah di Sulawesi, entah di luar Jawa atau Jawa Timur dan sebagainya. Nah, kalau kemudian melihat situasi itu, artinya LKIS ini menjadi satu titik simpul utama gerakan anak-anak muda yang tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di berbagai daerah. Nah, yang saya pernah ketemu misalkan di Sulawesi, misalkan ada teman-teman LAPAR, ya, lembaga advokasi dan pendidikan, lembaga pendidikan advokasi rakyat, LAPAR. Nah, itu juga terinspirasi dari LKIS dan beberapa kawan inisiator di sana. Ternyata dulu belajarnya dari LKIS. Nah, itu apakah kemudian hal yang semacam itu memang sudah dibayangkan oleh teman-teman LKIS, atau itu berjalan secara natural dan organik? Dibayangkan dong. Jadi dibayangkan begini ya. Petanya begini. Sebenarnya kan yang namanya lembaga yang menjadi penyeimbang pemerintah itu bisa intelektual. Ya, bisa kampus. Jadi negara atau pemerintah kuat sekali ya, kuat sekali. Harus ada penyeimbangnya. Yang bisa menyeimbangkan itu masyarakat sipil. Elemen masyarakat sipil itu intelektual. Kampus, pers ya. Lalu diantaranya juga LSM. Nah, tetapi problem di Indonesia waktu itu ya, saya kira pertama memang lembaga seperti LSM, seperti juga cendekiawan itu ditekan oleh pemerintah, sehingga tidak ini. LSM ada itu sifatnya istilahnya plat merah.
Dia sangat komplementer dan suportif dengan pembangunan dan dia dibutuhkan, dibutuhkan pada level itu. Tetapi dia memang tidak akan mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Vis-a-vis dengan pemerintah ya. Tapi ada kebijakan pemerintah yang bagus, mereka akan mendukung. Misalnya keluarga berencana, ini contohnya. Ini kan bagus ya. Nah, dia mendukung itu. Ada satu LSM yang besar sekali yang mendukung program keluarga berencana dan itu penting kan? Penting. Nah, tapi kalau mengkritik kebijakan yang lain enggak. Gitu. Nah, yang kedua, yang namanya mengkritik pemerintah ini harus lahir dari kalangan terdidik, kalangan terdidik yang sadar politik gitu. Nah, saya kira waktu itu di kalangan teman-teman pesantren itu bukan tidak sadar politik, tapi penyalurannya kan ya lewat NU, antaranya dan partai. Nah, kita tahu partai dan organisasi waktu itu sangat dikebiri ya. Nah, mungkin belum ada waktu itu. Jarang sekali ada kesadaran bahwa ada satu saluran yang elemen yang kayak yang masyarakat sipil yang kita membangun sendiri yang bisa dilakukan. Nah, teman-teman LKIS kayak Mas Imam ini kan tahu itu. Nah, kita bikin itu, untuk mendukung yang lain-lain. Nah, di kalangan teman-teman kan tidak ada. Ya pikiran teman-teman pesantren bisa Kiai kan juga pengkritik utama, tapi kan sendirian. Didukung oleh pesantren, tapi kan mereka betul-betul responsif. Ada masalah di sekitar, respon, selesai. Negosiasi dengan pemerintah atau dengan perusahaan yang bertikai dengan mereka, selesai. Nah, yang ini kan kita menggunakan perangkat-perangkat kritik lah ya, analisis, apa yang harus dilakukan, partisipasi rakyat, solusi, dan seperti apa. Dan pada saat yang sama ini jangan diulang kayak gitu loh misalnya. Nah, ini dulu kan kebanyakan diisi oleh kalangan-kalangan yang disebut misalnya orang-orang sosialis kayak gitu lah ya. Yang waktu yang saya nggak tahu masih relevan nggak sekarang, tapi itu nyata. Jadi tradisi seperti itu relatif sampai tahun 80-an tidak dikenal di kalangan pesantren. Jadi ini kira-kira ya. Tapi benar lah kira-kira. Jadi setelah model gitu kan ketemu, ya itu muncullah di berbagai tempat dan temanya meluas sebenarnya. Jadi tidak hanya kalau yang kita ketik juga harus kebijakan lingkungan, kebijakan tentang hutan, kebijakan tentang sumber daya pendidikan, kebijakan tentang ini banyak lah ya. Nah, kalau di awal-awal kita masih sangat makro sekali kritik terhadap pokoknya kebijakan pemerintah, kebijakan politik pemerintah. Terencana itu. Terencana dalam arti harus ada pendidikan. Ini menariknya Mas, maksudnya LKIS tidak besar untuk dirinya sendiri, tetapi juga membesarkan yang lain. Sekarang yang lain lebih besar. Yang lain lebih besar. Ke situ ya. Gak apa-apa ya. Itu memang betul. Ada saat-saat di mana orang itu di atas roda, ada saat-saat di bawah, ada saat di bawah terus. Gak naik. Ada saat di bawah, roda di bawah, ada saat di bawah terus. Enggak apa-apa, tapi itu saya kira ini inilah. Generasi gerakan juga terjadi loh Mas. Gitu. Dan ini saya kira yang banyak juga menginspirasi teman-teman Gus Durian di berbagai daerah Mas. Bagaimana kemudian jaringan Gus Durian ini yang menjadi wadah teman-teman Gus Durian di berbagai daerah ini belajar banyak dari teman-teman seangkatan Mas Salim dan yang lebih senior gitu dalam melakukan perjuangan begitu, mengkonsolidasi masyarakat sipil, memperkuat masyarakat sipil dan sebagainya, dengan berdirinya banyak komunitas Gus Durian di berbagai daerah gitu. Dan ini kan teman-teman tergabung dalam satu nafas nih, bagaimana kita punya itikat bersama memperjuangkan, melanjutkan perjuangan dan pemikiran Gus Dur nih, ya kan. Nah, belajar dari LKIS, saya kira banyak sekali dan saya masih ingat betul ketika Mas Salim menyampaikan di depan banyak teman-teman penggerak Gus Durian di tahun 2013 kalau nggak salah Mas. Itu di Yogyakarta di salah satu wisma hotel di Yogyakarta. Nah, Mas Salim menyampaikan soal ini bahwa ada
satu cerita di mana Mas Salim yang secara tidak menduga ada orang ya yang Mas Salim tidak mengenal lebih jauh gitu, tetapi karena pernah berjumpa dengan Mas Salim di sebuah workshop atau sebagainya, dia berubah. Gitu. Masih ingat cerita itu nggak Mas Salim? Ya mungkin ya, jadi saya lupa. Nah itu dia menyampaikan ke Mas Salim tuh bahwa kalau saya nggak ketemu saat itu dengan Mas Salim, saya nggak tahu sekarang saya akan seperti apa. Gitu. Nah, secara individu orang itu bahwa dia merasa sangat beruntung ketemu dengan Mas Salim, ketemu dengan teman-teman LKIS, sehingga mengubah hidupnya untuk bisa dalam bahasanya ya memberi manfaat lebih banyak, dia lebih mengaktualisasikan dirinya gitu. Dan Mas Salim saat itu kalau tidak salah juga saya lupa ingat agak emosional juga Mas Salim menceritakan itu. Kalau Mas Salim ingat bisa ceritain lagi gitu Mas. Itu saya kira cerita yang menarik untuk bisa kita kulik lagi itu. Nah, jadi mungkin saya lupa ya, tapi maksud saya begini, karena tadi pengalaman tadi. Ya. Jadi sebenarnya kan pengalaman sosial yang dialami oleh teman-teman saya ini kan pengalaman yang tidak banyak dilakukan oleh teman-teman yang dengan latar belakang pesantren. Oke. Nah, kalau orang pesantren kan mungkin kuliah, pulang. Jadi kiai ustadz. Oke. Sampai sekarang pun tradisi itu masih berjalan. Oke. Tapi mereka mungkin melihat tidak ada jalur lain selain itu. Kira-kira gitu ya. Tidak ada kemungkinan lain. Tentu. Nah, dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, saya baru ingat. Memang jadi orang ini pernah mengirim email ke saya dari luar negeri. Dia cerita bahwa ketika dia ketemu saya itu dia menghadiri acara saya di sebuah pesantren. Dan setelah mendengar itu dia berpikir bahwa ternyata dia bilang lalu dia jadi membaca buku dan kemudian dia bisa kuliah ke luar negeri. Okay. Kalau saya mungkin nggak pernah ketemu atau menghadiri acara saya itu, dia bilang mungkin saya nggak tahu, mungkin jadi petani atau apa, dia bilang. Nah, hal seperti ini terjadi banyak ya. Okay. Nah, sekarang kan terjadi di kalangan teman-teman kan terjadi semacam perubahan juga ya, banyak sekali yang kuliah ke luar negeri juga banyak. Yang jadi pengusaha juga banyak, yang mendirikan pesantren dengan cara baru juga banyak. Artinya banyak hal yang diubah. Nah, tetapi banyak hal ini kita harus refleksi juga gitu. Ini kemana nanti arahnya gitu. Jadi mobilitas individu luar biasa. Ini juga karena keterbukaan politik ya. Keterbukaan politik. Jadi mungkin dulu juga karena di Orde Baru itu pilihannya nggak banyak kan. Ya, jadi pegawai itu pasti pada saat yang sama selain sulit karena hanya elit-elit tertentu yang jadi karena sistem patronase, sistem rekrutmen yang nggak pernah terbuka kan. Karena lebih terbuka sehingga banyak juga orang yang bisa jadi ASN kan. Dan dari sana mereka bisa ingin memperbaiki pemerintahan, memperbaiki masyarakat itu saya kira ya. Kalau dulu kan nggak mungkin. Pegawai itu kakeknya pegawai, anaknya pegawai, cucunya pegawai, karena sistem titipan itu satu yang nah, dan ketika ini terjadi kan teman-teman sudah siap karena sekolahnya kan sudah sekolahnya di mana-mana gitu. Nah, pikiran-pikiran kayak gini saya kira yang jadi pada era itu saya kira penting sekali. Dan yang paling penting tentu saja di atasnya ada Gus Dur yang kayak mungkin orang lupa Gus Dur pernah jadi aktivis LSM. Pernah dia pernah juga di partai. Jadi dia sebenarnya banyak ininya. Jadi budayawan juga. Iya betul. Nah, kemana-mana juga. Dulu mungkin juga sifat pergaulan kita kan nggak terlalu luas. Itu
itu saja. Ya pokoknya kan intinya kalau orang tidak terlalu luas kan ya pikirannya juga sempit. Ya itu aja yang diketahui. Oke. Nah sekarang menurut aku santri itu udah banyak. Jadi dokter, jadi ahli hukum, jadi ini kan sudah banyak ya sekarang. Tidak hanya harus jadi kiai, ustadz gitu ya. Ya yang jadi itu kan pasti itu sudah terowongannya jelas ya. Siapa yang jadi ini. Nah itu kan sudah dengan sendirinya kan. Itu kan sudah alamiah ya. Betul. Jadi kebiasaan yang nggak ada textbooknya lah sudah pasti gitu. Jadi tapi yang ini kan baru. Ruang-ruang baru yang dibuka gitu ya untuk teman-teman pesantren bahwa ini loh ada ruang yang bisa kita isi kan begitu ya Mas ya. Dan dari situ kan banyak inspirasi yang didapat. Nah kalau Mas Salim melihat teman-teman komunitas Gus Durian di berbagai daerah nih Mas, ya kan Mas Salim kan juga in charge banyak ketemu teman-teman Gus Durian di berbagai daerah gitu. Modal yang paling utama nih yang kemudian bisa diambil oleh teman-teman Gus Durian terkait dengan membangun gerakan di zaman sekarang, tentu belajar dari membangun gerakan di zaman dulu nih, ya kan? Apa itu Mas yang mungkin bisa Mas Salim sampaikan ke teman-teman penggerak Gus Durian di berbagai daerah? Nah, halo penggerak Gus Durian di berbagai Jadi Gus Durian di berbagai daerah kan ini tipikal ya, kebanyakan anak muda ya. Sebagian anak muda ini mungkin menjadikan gerakan ini hanya stasiun saja, halte sebagian. Mungkin habis itu mereka berkeluarga, mungkin akan meninggalkan kegiatan ini. Oke, itu nggak ada masalah, itu kan pilihan. Ada yang mungkin tidak itu karena memang mereka ingin mengabdi pada kegiatan ini. Oke, dua-duanya oke ya. Tapi bagaimana pengalaman mereka di Gus Durian itu betul-betul memberi dampak karena nih Gus Durian ini mungkin salah satu gerakan yang sifatnya paling nasional sekarang. Ya sekarang kan ada yang paling nasional tapi organisasi ekstra kan juga nasional ya, tapi terlalu seremonial lah ya kegiatannya. Nah Gus Durian lebih substansial, mereka juga memiliki satu syarat sebuah kelompok yang kuat karena sifat pluralnya. Ya, jadi bukan hanya Islam saja, bukan hanya NU saja, dan bukan hanya satu disiplin saja gitu ya, dan lintas nasional. Ya kalau menurut aku mereka anak muda ini juga punya masalah dengan dirinya. Ya ini kan kita tahu ini tahun-tahun yang kata orang bonus demografi, mereka juga mungkin kesulitan pekerjaan, tapi kualitas individu teman-teman ini bagus sebenarnya rata-rata dibanding misalnya generasi saya. Zaman dulu? Ya dalam konteks misalnya kemampuan berbahasa asing, mungkin rata-rata mereka lebih baik dibanding 20-an tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu tuh banyak orang nggak bisa bahasa Inggris. Ya sekarang kan bagus-bagus, bahkan bahasa Prancis banyak yang bisa. Misalnya itu pengetahuan mereka terhadap perkembangan teknologi komunikasi ya digital gitu kan pasti mereka ini kan generasi yang disebut native digital ya, digital. Jadi tahu gitu. Tapi mereka juga punya masalah di diri mereka. Satu di sisi yang lain soal demokrasi ini. Karena pada saat yang sama mungkin salah satu masalah kalau kualitas individual ya. Tapi salah satu masalah, saya kira mungkin sensitivitas sosial yang mungkin berbeda. Dulu kan orang sekarang kan orang akan mencari anak muda sekarang katanya itu ada namanya culture, neoliberal culture itu buku yang saya baca. Anak muda sekarang cari aman, aman, nggak ribet gitu. Sementara kalau di generasi yang dulu kan mungkin mandiri, merdeka. Jadi nggak apa-apa, duit sedikit nggak apa-apa, tapi merdeka ya kira-kira ya. Jadi independen gitu. Nah, karena memang kenyataan seperti itu, masalah perumahan yang terbatas, segala macam kan ini masalah mereka. Jadi menurut saya anak muda sekarang menyelesaikan banyak hal sekaligus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Masalah dirinya sendiri ya. Tapi karena itu lalu pola kegiatan di Gus Durian pun saya kira harus
betul-betul memberi pengalaman sosial kepada mereka yang kuat. Jadi ini betul-betul bukan sekedar community development, ya. Apalagi cuman dia harus menjadi community organizer ya, kayak CO gitu penggerak masyarakat. Dan jangan hanya menjadi event organizer. Nah, ini kan bahaya. Saya kira ini yang membuat nanti mereka punya pengalaman yang luas. Kalau hanya event organizer kan ini banyak dilakukan event-event yang ini kan yang namanya sekarang manajemen event banyak sekali. Tapi ini normal dan event. Jadi tidak sekedar event, ini harus lebih dari itu. Dia harus masyarakat yang diubah. Ya, artinya membuat sesuatu, melihat pada perubahan apa yang kemudian pengen dicapai begitu ya. Tidak sekedar hanya bikin kegiatan saja. Dan melakukan analisis ya. Sekarang apa sih masalahnya gitu? Masalah kita. Saya melihat kelihatannya masalah sekarang lebih berat ya. Sekali. Misalnya global warming. Itu kan masalah yang jarang kita sentuh. Ya. Kemudian ya bonus demografi tadi juga ya. Artinya kita akan makin banyak orang yang nanti pengangguran, ya, daripada orang yang pencari kerja ya. Job seekers itu banyak banget. Mencari kerja banyak, ruang kerja semakin sedikit. Ini datang COVID ini kan betul-betul pukulan yang berat. Betul. Gus Durian di berbagai tempat sudah memberi contoh bagaimana mereka menggerakkan untuk memberi bantuan. Itu pengalaman sosial yang penting. Tapi pada saat yang sama, teman-teman ini juga harus menjadi atau memikirkan bagaimana arah masyarakat ini. Ya kalau pluralisme segala lah, ini sudah lewat beyond tahu teman-teman. Tapi ini bukan hanya itu loh. Karena complicated kan, masalahnya kan complicated ya. Bukan hanya sekedar soal orang tidak memiliki pandangan yang terbuka, tapi juga ada masalah-masalah sosial ekonomi yang mengikuti. Artinya teman-teman ini perlu lebih yang tadi Mas Salim sampaikan. Gus Durian perlu mendorong teman-teman muda ini sensitivitas sosialnya diasah, gitu ya. Sekaligus juga sensitif dengan persoalan dirinya yang situasi zaman sekarang berbeda dengan teman-teman aktivis zaman dulu nih, gitu. Dan tantangan ke depan teman-teman Gus Durian adalah bahwa tidak terjebak di satu isu tertentu, apalagi soal pluralisme. Gus Durian sama dengan pluralisme ini kan dilihat banyak orang begitu, Mas ya. Padahal lebih dari itu, bagaimana teman-teman Gus Durian masuk pada isu-isu yang lain yang tentu ini selaras dengan nilai pemikiran dan keteladanan Gus Dur, karena kita kan ikatannya di situ tuh. Memang sebenarnya kalau kita menganggap Gus Dur hanya pluralisme itu mereduksi mengecilkan gerakan Gus Dur itu ya. Harusnya lebih luas, meskipun kita tahu bahwa masalah itu adalah masalah yang masih relevan sampai sekarang dan kapanpun, karena ini politik identitas yang juga dipakai oleh penguasa, yang juga dipakai oleh kalangan mayoritas karena merasa insecure dengan nilai-nilai yang mereka pegangi di satu pihak. Di pihak lain sebenarnya ekonomi mengancam mereka sehingga mereka mau kembali ke kemah tradisionalnya dan ingin itu aman. Jadi nggak boleh ada orang mengganggu. Ini politik identitas kan seperti itu. Ultranasionalismenya muncul, chauvinismenya menguat, yang menjadi basisnya menguat gitu. Itu kan yang terjadi di mana-mana gitu ya. Nah, makanya ini perlu menjadi catatan kita bersama, bagaimana teman-teman ini tetap tidak meninggalkan soal isu toleransi keberagaman, tapi tidak menutup isu-isu yang lain. Nah, ngomong-ngomong soal Gus Dur yang tadi, Mas, ini kan juga menarik nih. Mas Salim ini salah satu boleh dikatakan murid Gus Dur atau sahabat Gus Dur, Mas? Nggak tahu ya. Kalau murid ya nggak gimana ya, biasa lah ya waktu itu ya. Jadi kayak
ya Gus Dur itu kan egaliter orangnya, bisa ngobrol santai, ketawa-ketawa, kayak jadi kan waktu zaman itu kan saya juga nggak membayangkan Gus Dur jadi presiden, jadi besar seperti sekarang. Oke. Jadi biasa aja. Ya, artinya dari sisi Mas Salim sendiri murid kan dikatakan murid juga Gus Dur sosoknya egaliter nih, dikatakan sahabat ya bisa jadi dan sebagainya. Tapi mungkin teman-teman bisa menilai sendiri. Kita akan coba mengulik Mas Salim nih. Mas Salim perjumpaan dengan Gus Dur ini kan kalau saya dulu ngobrol sama Mas Salim sebelum podcast ini ya, itu kan banyak sekali yang diceritakan Mas Salim terkait dengan perjumpaan Mas Salim dengan Gus Dur. Tapi momen yang paling Mas Salim istilahnya twing gitu, paling berarti gitu ketika bersama Gus Dur itu apa Mas Salim? Wah, yang mana ya, banyak karena kan dia kalau ke Jogja mampir. Oke. Ya. Kalau kita ke Jakarta kan juga kita mampir ke PBNU atau ke rumah dia. Ngobrol. Jadi semua momen penting. Penting ya. Dalam arti ya kita ya penting semua lah. Penting semua karena Gus Dur itu kan tidak menggurui, ya biasa aja ngobrol gitu, enggak macam-macam enggak. Ya saya tidak ingin kalau kita memahami sekarang itu kayak postfaktum ya. Dulu, tapi dulu tuh ya pertemuan biasa. Ya. Bedanya mungkin dia nggak ngasih kita duit aja. Kayak ngasih amplop gitu loh. Kalau senior itu datang kan ngajak makan, nyamoni gitu lah. Ya lumayan lah. Gus Dur nggak pernah begitu. Tapi ya dia menarik, dia datang gitu kan, ngobrol. Jadi saya kira semua momen pertemuan dengan Gus Dur itu selalu menarik. Menarik ya. Selalu menarik karena pasti meninggalkan kesan yang mendalam lah ya. Bukan hanya buat saya kira buat banyak orang ya waktu itu ya. Kalau dari sisi Mas Salim sendiri yang paling membekas itu yang sering banget Gus Dur sama Mas Salim gitu ketika berjumpa gitu, apa sih yang kemudian dilakukan atau diobrolin begitu? Macam-macam, obrolannya biasa kayak kita ini loh ngobrol tentang ada perempuan cantik. Ada juga bukan sesuatu yang ini biasa aja. Enggak harus serius gitu. Enggak serius. Jadi Mas Salim ini negara ini bagaimana? Enggak harus begitu ya. Saya pernah beberapa kali menemani di satu mobil dengan Gus Dur ya. Cukup lama lah ya durasinya, mungkin sampai beberapa jam gitu. Ya gitu. Nanti kalau saya tertidur, kamu tidur ya? Lo yang tertidur duluan dia saya. Jadi ngobrol yang lain-lain gitu. Jadi misalnya gini ya, siapa tuh belum nikah ya senior itu? Ada dosen. Ya, saya carikan aja lah. Tapi kayaknya terlalu cantik ya buat saya. Langsung toh. Iya. Apa tuh biar dapat cantik. Wah, ini terlalu cantik ya. Kalau saya sambungkan bisa ini masalahnya. Gitu kan. Oke Gus. Siapa sih Gus? Ada lah pokoknya. Kayak gitulah. Saya sendiri nggak tahu yang cantik menurut Gus Dur itu siapa. Nggak tahu saya. Iya betul. Itu contoh obrolan sederhana. Iya. Sederhana. Nanti ngobrolkan apa lagi. Ya. Nah cuman memang salah satu hal yang menurut saya menarik, Gus Dur itu orang yang mungkin nggak suka dengan basa-basi. Jadi kita tuh jujur aja apa adanya ngomong. Apa adanya ngobrol gitu ya, apa celetak-celetok kayak gitu itu loh. Ya ngerti. Kalau kita berbahasa basi, malah mungkin itu nggak terlalu suka. Ini menurut kesan publik. Ya. Jadi kalau bahasa basi malah dalam tanda petik bisa dikerjain Gus Dur gitu ya? Iya, misalnya ada teman bilang kita Gus, terima kasih Gus Dur sebagai pembicara. Teman saya kan moderator ya. Iya. Kami ini sangat suka dengan kedatangan Gus Dur ya, karena itu kami ingin bagaimana mendapat nasihat dari Gus Dur dalam forum. Gus Dur bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak muda atau mahasiswa, kalian mau belajar aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sekali Gus Dur, karena Gus Dur nggak suka mungkin bahasa basi. Asal orang nunggu lama dia bilang ya kalian belajar aja lah. Jadi mahasiswa cepat lulus katanya.
Karena Gus Dur dimintain nasihat. Ya, gitu ya. Dinasihati kan? Iya benar. Kalau kita ngomong ini bagaimana menurut Gus Dur tantangan apa ya? Mungkin dia suka ya dengan cara itu. Gitu. Ya. Atau tiba-tiba kita ingin bawakan tas dia, gak usah saya bawa sendiri. Iya. Sama sih sebenarnya. Betul. Sama sih. Gitu. Iya, ya ini salah satu cerita menarik juga ya. Mas Imam itu kan pernah juga membawakan tas, nggak usah. Iya. Terus saya juga pernah nggak usah. Terus kata Mas Imam, kita memang tidak diciptakan untuk membawakan tas orang. Iya, benar. Saya kira akhirnya saya memang nggak pernah membawakan tas orang. Iya, betul. Sekali. Iya, betul. Meskipun membawakan tas orang itu terhormat ya. Tapi Gus Dur kan ingin ngajarin ya, terhormat itu enggak caranya seperti nggak itu. Harus begitu juga gitu. Kalian harus lebih dari itu terhormatnya gitu kan. Jadi harus sama. Kalau diwai. Iya. Aku juga pernah ngelas gitu kan, aku bilangnya. Tanya masih Imam kalau Iya. Apa itu jadi kita tawaan itu. Lah ya, ini salah satu cerita yang menarik gitu, cerita lucu yang sering diceritain Mas Salim dan orang-orang yang sering berjumpa dengan Gus Dur bahwa Gus Dur orangnya unik gitu. Nah, dari keunikan Gus Dur itu Mas, mungkin Mas Salim menangkap banyak hal yang perlu kita pelajari dari Gus Dur Mas, terutama untuk teman-teman Gus Durian juga nih. Inspirasi apa yang menurut Mas Salim penting kita perhatikan betul dari sosok Gus Dur ini? Gus Dur itu kan orangnya confident, percaya diri. Saya kira itu yang harus dimiliki oleh banyak kita ya. Ini bukan soal memang Gus Dur punya kapasitas, bahasa Inggris bagus. Bahasa Arab menguasai, dia anak kiai, gitu. Artinya keunggulan kompetitifnya itu di atas rata-rata, dan itu membuat dia percaya diri. Tapi ini soal yang sifatnya psikologis, bukan itu saja. Saya banyak melihat orang yang bahasa Inggrisnya bagus, mungkin ke luar negeri juga sering gitu ya, tapi nggak memiliki konfidensi seperti ini. Nah, saya memahami konfidensi itu bukan sekedar kamu berbicara bahasa asing bagus, kamu mungkin memiliki gelar tinggi gitu ya. Tapi bagaimana di hadapan orang lain berani menyatakan sikap, misalnya gitu ya. Bagaimana di hadapan orang lain itu tidak rendah diri gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang saya kira hal yang menarik ya, termasuk dalam soal berani menyatakan pendapat. Ini kan soal konfidensi. Iya. Bisa percaya diri. Iya ya. Banyak mungkin dari kita yang pengen menyampaikan sesuatu nanti dulu lah, nggak enak lah gitu. Jadi dia bertanggung jawab ya dengan hal itu. Jadi kalau soal pinternya, coba misalnya begini ya, ini saya ingin ini aja. Menurut saya teman-teman yang sekarang, teman-teman saya yang di kampus, itu mungkin jauh lebih banyak atau lebih sering ke luar negeri dibanding Gus Dur atau Nurholis Majid. Cek aja. Ya. Tapi ada bedanya ke luar negerinya ini. Cek. Kalau orang seperti Gus Dur sama Cak Nur ini kan diundang ke luar negeri. Kalau yang ini kan mengajukan proposal untuk diundang. Beda kan posisinya. Menurut saya, karena apa? Berat loh ini. Ini kan juga pencapaian lah. Ini pencapaian, kita tetap harus apresiasi. Tapi yang ini diundang untuk memberikan pendapat loh. Jadi kalau kita baca jarang kan Gus Dur itu kan juga nggak tiap bulan ini ada orang yang menurut saya sering sekali ke luar negeri. Bukan, jadi saya ini memberi contoh aja bahwa bagaimana orang seperti banyak Gus Dur, Cak Nur juga ya, dan mungkin beberapa cendekiawan daerah itu yang sebenarnya cara berpikirnya itu menunjukkan apa yang saya sebut kepercayaan diri ini, gitu loh. Gitu loh. Seperti itu. Ini penting dalam pengertian sekarang kan atmosfernya kan
banyak yang saya bilang tadi, banyak ya orang secara kualitas individu bagus. Saya percaya kualitas individu rata-rata bahkan lebih bagus dari itu. Teman-teman saya banyak yang ini apa yang bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu bagus. Tapi mereka sejak awal memposisikan diri menjadi penggerak. Penggerak di masyarakat. Ideolog ya. Ideolog ya. Jadi beda loh sama dengan orang yang saya ingin jadi menduduki posisi ini itu kan bukan ideolog, itu kadang-kadang main politik, main ini dapatlah kedudukan itu gitu Tapi dia ya setelah dapat ya suka. Dan kalau ada menganggap ini pencapaian, oke, itu satu hal, pencapaian dalam konteks birokrasi. Tapi apakah pencapaian dalam konteks cara atau keinginan untuk mengajukan satu gagasan dan dengan gagasan itu ingin mengubah sesuatu, itu lain. Itu cerita yang lain lagi. Nah, itu jadi salah satu yang ya saya tidak menafikan bahwa mungkin faktor-faktor keluarga segala macam membuat confidence ini luar biasa dan bahkan tinggi gitu. Tinggi sekali. Nah, saya pribadi meskipun tidak bisa mengikuti seluruhnya, saya belajar dari konfidensi itu gitu. Keyakinan bahwa yang kita miliki ini dibutuhkan orang, karena itu saya perlu menyampaikan. Artinya ini kalau mengacu Rasulullah itu kan kayak gitu juga, yakin bahwa yang dia omongkan ini dibutuhkan orang. Dia sampaikan gitu loh. Betul. Kayak gitu. Nah, ini menurut aku memang orang yang hebat, yang pandai itu punya kayak gitu. Kepercayaan dirinya itu tumbuh begitu ya. Musuhnya kan inferioritas, Mas ya. Kadang karena ini saya itu dari latar belakang apa gitu kok mau menyampaikan ini dan sebagainya. Ini kan penyakit sosial, inferioritas, lalu merasa insecure, menyalahkan orang lain. Itu menyalahkan kelompok lain. Ya ini menarik ini teman-teman. Ya dari tadi menarik terus. 5 menit. 5 menit. Oke. Ya terakhir Mas Salim, saya pengen Mas Salim cerita humor Mas Salim, yang menurut Mas Salim khas terkait Mas Salim, kan Mas Salim terkenal juga orang yang humoris ini. Saya itu orangnya serius. Humoris ini. Saya serius. Saya pengen dengar cerita humornya Mas Salim karena Mas Salim juga salah satu orang yang saya jadikan ulaan istilahnya, ulaan humor gitu ya. Sudah nggak punya stok. Atau kemudian jadi gini, kejadian yang lucu dengan Gus Dur gitu. Jadi sekarang ini kan era medsos ya. Jadi apa saja informasi itu bocor, termasuk humor. Bocor. Nah, ini kan era Gus Dur itu kan belum ada medsos. Jadi ketika Gus Dur bercerita, orang banyak tidak tahu sebenarnya. Tapi orang yang baca tahu sebenarnya. Jadi misalnya Gus Dur sebenarnya mengolah humor di buku, diantaranya Mati Ketawa Rusia itu. Meskipun kreatif ya ini. Kalau orang tahu kan tahu arahnya. Nah, kalau sekarang humor itu bocor bagi saya. Jadi humor itu nggak bisa lagi diceritakan out of the context. Karena itu dia harus spontanitas. Makanya kenapa orang meratapi humor sekarang garing segala macam. Sebenarnya menurutku nggak garing, tapi humor itu bocor. Sudah diketahui oleh banyak orang. Jadi kita kan tidak tahu nih. Bayangin, dulu kan humor terbatas di kalangan orang-orang tertentu. Kalau kamu ke daerah, kamu cerita itu orang ngakak di daerah itu. Kamu bawa lagi humor ini ke lain, orang ngakak lagi. Sekarang enggak, humor yang ada sekarang, jangan-jangan sudah didengarkan orang di daerah tadi malam. Bahkan di daerah lain malam sebelumnya. Anda jangan bangga punya humor. Humor itu bocor. Jadi saya nggak bisa mengindikan itu ya, kecuali kalau ada satu momen di mana ini pernah lo kejadian dulu lucu sekali seperti ini. Jadi ada orang cerita ke saya bahwa Gus Dur itu pernah diturunkan di mobil karena berdebat dengan seseorang tokoh. Saya tidak sebut orangnya. Orang ini cerita ke saya.
dia berpikir dia ingin dengan cerita itu ingin menjatuhkan Gus Dur dalam tanda petik ya. Bahwa dia bilang Gus Dur pernah berdebat di mobil dengan si A, saya ikut. Nah, dia bilang, nah Gus Dur dianggap ngeyel, ngeyel ini. Akhirnya orang itu marah. Gus Dur diturunkan katanya dari mobil. Oh, kamu kok gitu sih kata Gus Dur. Turun pokoknya, ini mobil saya katanya. Tapi ini kan jauh sebelum Gus Dur jadi presiden. Turun, terus dia ini. Ngeri sekali ya cerita itu kalau kita dengar gitu. Karena yang menurut kami nggak ada apa-apanya juga kecuali bahwa dia kaya ya. Saya nggak menyebut orangnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya itu cerita yang sangat lucu. Bagaimana Gus Dur muda waktu itu berdebat dengan orang dan orang menganggap dia ngeyel gitu. Kan ini kan versi dia ngeyel gitu. Tapi bisa jadi bukan ngeyel, memang musuhnya ini kalau berdebat kan bisa juga. Akhirnya diturunkan. Kan bisa saja toh. Misalnya ada orang gitu berdebat gitu kalah, udah kamu turun aja nggak usah ikut aku. Karena orang tuh ingin kamu ngikutin aku. Betul. Nah, sehingga saya bilang oke lah, bagus lah cerita itu bilang. Tapi saya nggak mau juga mendebat karena mungkin saja dia ingin menceritakan dulu pernah begini. Tapi saya bilang itu kan mungkin si orang ini nggak bisa ngikutin dia, nggak bisa ngimbangi. Benar. Cerita itu nggak terlalu banyak beredar dan saya tidak terlalu banyak menceritakan hal ini karena mungkin orang nggak percaya. Mosok khusus diturunkan. Tapi saya percaya ya, tapi bisa jadi ya dia begitu kan. Ini anak muda kan pasti punya kegiatan-kegiatan kayak gitu. Dia bilang sih ini tahun 80-an, jadi dia pulang dari diskusi ikut si teman ini katanya naik mobil. Berdebat di mobil tuh marah, mesti diturunkan. Lucu kan lucu itu. Lucu ada pernah diturunkan ini kan. Nah, lucu itu. Ada orang yang berani menurunkan Gus Dur itu. Jadi Gus Dur sudah pernah diturunkan sebelum diturunkan jadi presiden. Makanya Gus Dur ketika turun jadi presiden santai aja. Waktu Gus Dur jadi presiden kan katanya berkompetisi dengan Mega kan. Harusnya Mega tapi karena nggak disetujui kalangan nasional poros tengah Islam harus cari jalan tengah. Gus Dur jadi hebat sekali Gus Dur 32 tahun loh katanya Mega itu menunggu. Loh gimana Gus Dur itu kalau kamu baca biografi Kiai Wahid Hasyim dia terhubung dengan Brawijaya 4. Gus Dur nunggu 4 abad. Ngawur loh 32 tahun loh. Itu Soekarno itu Gus Dur nunggu 4 abad Brawijaya. Saya bilang lebih lama mana gitu loh. Ya inilah kalau sama Mas Alim ini pasti begini nih. Jadi teman-teman kalau mau lebih gereng lagi ketika teman-teman punya momentum ketemu dengan Mas Alim, manfaatkan betul. Gali tapi sekarang harga saya agak mahal. Iya 2M. Nah, kalau angkatannya Mas Alim terkenal dengan 2M ya Mas ya. Makasih Mas. Oke, teman-teman, podcast teman ngopi lain kali kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita sudah banyak yang kita dapat dari cerita Mas Alim dan saya kira masih banyak lagi cerita-cerita Mas Alim. Sampai ketemu di episode berikutnya podcast teman ngopi. Apa ikutan coba? Seruput kopinya. Nama ilmunya. Oke. Oke. Sip. Ya, teman-teman, sampai ketemu episode berikutnya di podcast teman ngopi. Seruput kopinya. Apa nambah ilmu? Nambah ilmu ya lagi benar. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya di podcast teman ngopi. Terima kasih Mas Salim. Di podcast teman ngopi ini ada slogannya Mas Salim. Nah, seruput kopinya, nambah ilmunya. Terima kasih Mas Salim dan teman-teman. Ini ada peningkatan dari 2M ini. Iya, ini dari 2M ini. Nah, ini ada ini Mas Salim. Kita buka ya. Ini juga kita bagian dari mengkampanyekan terus pemikiran Gus Dur. Ini salah satu quote Gus Dur ini Mas Salim yang
Ya. Keren ini. Merah ya. Ya, ini peace without justice is an illusion. Ini juga dari angkatannya Mas Salim. Terima kasih Mas Salim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.